Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Tanti Rizky. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi yang disampaikan oleh Harold Laswell. Pada tahun 1948, Harold Laswell mengemukakan teori komunikasi yang sangat sederhana, yaitu teori komunikasi tentang who say what, in which channel, to who, with what effect, yang berarti siapa, berbicara apa, di media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Maksud dari teori ini adalah kita bisa ambil contoh pada saat Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang masyarakat Indonesia yang terkena virus COVID-19. Presiden Joko Widodo ini menyampaikan melalui berbicara tentang virus COVID-19 disebarkan melalui media televisi kepada seluruh masyarakat Indonesia dan berefek kita menjadi tahu dan kita menjadi waspada untuk selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari virus COVID-19. Teori yang kedua adalah teori komunikasi behaviorisme yang dikemukakan oleh John B. Watson. Dalam teori ini dia mengemukakan bahwa mencakup semua perilaku yang termasuk juga tindakan balasan ataupun respon terhadap suatu rangsangan atau suatu stimulus. Ini misalnya saja nih, orang tua kita menjanjikan kita apabila kita mendapat nilai yang baik atau nilai yang bagus dalam ulangan matematika, kita akan mendapatkan hadiah. Dengan stimulus ataupun omongan yang disampaikan oleh orang tua kita menjadi giat belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus tersebut. Yang ketiga ada teori humanisme dari MC Neil 1977. Dalam teori ini menekankan pembagian pengawasan dan tanggung jawab antar peserta didik dengan harapan agar nantinya peserta didik bisa mudah untuk beradaptasi di lingkungan masyarakat. Ini contohnya saja nih, misalnya dalam tugas kelompok, setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan dalam tugas kelompok ini kita diajarkan untuk bisa bersosialisasi dan mengemukakan pendapat kita dengan baik, dengan harapan nanti agar di masyarakat nih saat ada rapat ataupun saat ada perundingan bersama, ini kita bisa menyampaikan pendapat kita dengan lebih baik, dengan lebih bagus, dengan lebih sopan, dan dengan lebih terstruktur agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara masyarakat. Yang keempat, ada teori komunikasi yang dikemukakan oleh Shannon and Weaver pada tahun 1949. Dalam teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana pula seorang transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam komunikasi biasanya terjadi noise. Apabila sinyal komunikasi baik, maka komunikasi akan efektif. Dan apabila sinyal komunikasi tidak baik, maka komunikasi akan berjalan tidak efektif. Ini contohnya saja nih, misalnya saat kita menyetel radio yang terlalu kuat ataupun menyetel musik yang terlalu kuat, dan tiba-tiba orang tua kita menelpon dan menyuruh kita untuk mematikan televisi karena sedang hujan. Tetapi karena bunyi-bunyian ataupun gangguan-gangguan yang keras menyebabkan kita tidak mendengar jelas apa pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa komunikasi antara kita dan orang tua kita tidak efektif karena gangguan bunyi-bunyian yang keras. Yang kelima, ada teori yang datang dari Bloomer and Kurz tahun 1974, yaitu teori use and gratification, penggunaan dan kepuasan. Dalam teori ini, pengguna media sangat memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakan dan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam, ada teori agenda estetik yang dikemukakan oleh M.C. Combs dan Shaw 1972. Dalam teori ini, apabila media memberikan tekanan kepada suatu peristiwa, maka peristiwa tersebut akan dianggap penting oleh masyarakat. Media mempunyai efek yang kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat.
Dengan mempengaruhi asumsi masyarakat, media juga otomatis berperan penting dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang ketujuh, ada teori komunikasi, yaitu teori nativisme yang datang dari Chomsky dan Hartley 1993. Dalam teori ini, mereka beranggapan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang dapat berkomunikasi dengan komunikasi verbal. Bahasa merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Karena hal itu, kita sebagai manusia harus terus belajar bahasa agar kita bisa berkomunikasi dengan baik antara sesama. Yang kedelapan, ada teori komunikasi yang datang dari Piaget dan Vygotsky, yaitu teori konstruktivisme. Dalam teori ini, mereka berpandangan bahwa manusia memiliki pandangan sendiri untuk melihat suatu kenyataan. Manusia akan senantiasa melakukan tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah mereka pelajari. Yang kesembilan, ada teori komunikasi yang dikemukakan oleh Sandra Bell dan Melvin Delfleur. Dalam teori ini biasanya disematkan kepada masyarakat modern yang cenderung menganggap penting suatu media massa untuk tujuan proses tertentu, seperti proses memelihara, proses perubahan, proses konflik dalam tatapan masyarakat, dan dalam masalah perorangan yang terjadi di suatu aktivasi sosial. Yang ke-10 ada teori inokulasi yang dikemukakan oleh M.C. Gill. M.C. Gill mengibaratkan teori ini sebagai teori suntikan. Dia mendeskripsikan seperti perawat yang memberikan suntikan kepada pasien yang menderita penyakit polio ataupun cacar untuk merangsang daya tahan tubuhnya. Dalam hal ini, orang yang tidak memiliki cukup pengetahuan biasanya tidak bisa menyadari posisi dirinya dalam hal tersebut, sehingga akan mudah untuk terpersuasi ataupun dibujuk rayu oleh orang lain. Seperti contohnya misalnya orang yang sudah terpapar kampanye-kampanye dari kubu Prabowo tidak akan mudah tergoyahkan oleh pesan-pesan kampanye dari kubu Jokowi. Yang ke-11 ada teori difusi inovasi yang menjelaskan bagaimana suatu inovasi disalurkan melalui media-media komunikasi kepada suatu sistem sosial. Rogers menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi khusus yang berisi pesan-pesan ataupun gagasan-gagasan baru. Dalam hal ini biasanya berkaitan dengan usaha pemerintah untuk membangun suatu masyarakat. Contohnya saja misalnya pada tahun 2000-an, pemerintah Indonesia mengenalkan kompor gas kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui berbagai media komunikasi, seperti media televisi ataupun radio. Ke-12 ada teori norma dan budaya. Dalam teori ini menjelaskan bahwa kuatnya media massa dalam mempengaruhi norma dan budaya suatu masyarakat. Misalnya saja, menjamurnya media online sekarang merubah perilaku masyarakat Indonesia menjadi semakin konsumtif. Hal ini merupakan contoh dari bagaimana kuatnya media massa dalam menggempur suatu budaya dan norma dalam masyarakat. Yang ke-13 ada teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Dalam teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa yang dinilai berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang ke-14 ada teori dependensi efek. Dalam teori dependensi efek ini beranggapan bahwa kepercayaan individu terhadap suatu media akan berkembang apabila kebutuhan informasional tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung. Yang ke-15 ada teori kultivasi. Teori kultivasi membahas mengenai efek daripada komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki efek yang kumulatif dan lebih berdampak kepada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal individu. Yang ke-16 ada teori sikap dari Harding dan Wood.
Dua teoretikus ini menjelaskan bahwa cara terbaik untuk kita mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap dan sudut pandang wanita. Yang ke-17 ada teori belajar sosial dari Bandura 1925. Dalam teori ini, ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Yang ke-18 ada teori analisis transaksional dari Eric Brain 1960. Analisis transaksional sendiri merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri berarti hubungan komunikasi antar individu untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan melalui sebuah komunikasi. Yang ke-19 ada teori struktural fungsional. Teori ini merupakan teori yang dasar dalam ilmu sosial. Teori ini dikemukakan oleh Auguste Comte, Émile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran fungsional sendiri dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini sendiri adalah untuk mencapai keteraturan sosial. Yang ke-20 ada teori disonansi kognitif dari Leon Festinger. Teori ini membahas perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi untuk mengambil langkah agar mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Yang ke-21 ada teori keheningan atau Spiral of Silence Theory yang dikemukakan oleh Elisabeth Noelle dan Neumann 1974. Teori ini menggambarkan hubungan efek dari media terhadap pembentukan opini publik pada perilaku demokratis, pada pola Spiral of Silence mengacu pada orang-orang yang tetap diam ketika mengetahui opininya merupakan opini yang minoritas. Yang ke-22 ada teori kesenjangan pengetahuan yang dikemukakan oleh Philip T. Haynor, George Donohue, dan Clarence Olin. Teori ini menggambarkan semakin banyak informasi mengenai suatu topik mengakibatkan semakin bertambahnya pula kesenjangan pengetahuan antara mereka yang memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan mereka yang memiliki pengetahuan sedikit. Yang ke-23 ada teori konsistensi. Festinger memformulasikan teori konsistensi yang membicarakan tentang kebutuhan orang-orang untuk konsisten terhadap keyakinan dan penilaian yang dimiliki. Yang ke-24 ada teori komunikasi administratif. Teori komunikasi administratif adalah proses penyampaian pesan secara timbal balik antara anggota yang ditujukan untuk menjalin rasa saling percaya demi mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Yang ke-25 ada teori trial and error. Menurut teori ini, apabila organisme dipertemukan dalam situasi yang baru, maka mereka biasanya akan melakukan tindakan secara coba-coba yang dilakukan secara terus-menerus. Dan kemudian jika usaha coba-coba tersebut memenuhi dan cocok dalam situasi tersebut, biasanya akan dipraktekkan kembali dan akan dianggap cocok apabila bertemu dalam situasi itu lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.